Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Salam, Salam Sejahtera, Namo Buddhaya. Selamat malam sahabat alam rasa dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami akan medar tentang ciri-ciri orang berkodam. Seperti apa atau bagaimana akan kami ungkap pada malam hari ini. Gini Mas Yusuf, banyak orang bertanya tentang ciri-ciri orang berkodam. Itu seperti apa? Maksudnya apakah ada cirinya? Apakah gimana? Ada perbedaan. Ada perbedaan maksudnya. Kalau dari pengertian saya ya. Iya. Dari pengertian saya, ciri-ciri orang berkodam atau perbedaan orang awam dengan orang berkodam atau orang yang diikuti oleh kodam itu begini. Beda Mas, soalnya ada perbedaan soalnya. Begini. Kalau orang awam kan ya kalau nggak ada kodam itu seperti apa kan yang dirasakan ya biasa saja seperti ya nggak ada apa-apa begitu kan. Kalau orang berkodam itu yang ya dia bisa merasakan sendiri tentang rasa kodam tersebut, Mas Adi. Ya dan itu tergantung membawa kodam yang bagaimana. Nah, kalau orang awam melihat orang berkodam, ciri-cirinya begini. Orang yang berkodam pasti cenderung posesif begini. Nomor 1, dia suka menyendiri. Nomor 2, pandangannya kepada orang itu tajam. Dan nomor 3, orangnya itu biasanya pendiam tapi kalau satu kali marah bisa melenyapkan. Dan yang nomor 4 itu juga bisa begini, dia pura-pura nggak tahu, pura-pura begini, pura-pura bodoh lah, tapi dia mengetahui segalanya, sama aja itu. Dan dia kalau Anda bertemu dengan orang berkodam pasti seperti itu ya. Ya, auranya kan beda. Gak mungkin aura orang berkodam sama orang awam itu sama enggak. Walaupun kita sama-sama manusia, kan perbedaan dia mempunyai kodam itu tadi. Berkodam. Soalnya berkodam ada yang melalui sumpah atau janji, kayak yang pas saya buka dari babi ngepet dan lain-lain. Ada juga yang kodam itu sendiri, ada juga yang cuman di bawah saja begitu berkodam. Dan membawa orang berkodam cenderung membawa aura berbeda-beda dan pasti beda dengan aura orang awam itu ya. Jadi gini Mas Yusuf, apakah orang-orang yang awam atau orang-orang yang nggak ngerti tentang itulah, apakah beda merasakannya itu? Apakah Ya, ada yang tidak terasa atau gimana begini? tergantung Mas. Kalau dia semakin mendalami tentang kodam itu tadi, auranya bisa sinkron sama orang awam juga bisa. Tapi itu yang sangat dalam. Tapi kan jarang orang itu bisa sangat mendalam, itu kan jarang. Jadinya tetap auranya tetap beda. Jadi misal di persen 75% itu berbeda aura. Ada juga yang kan seperti ini kayak ilmu pengasihan begitu kan, kayak jaran goyang yang terkenal itu ya, itu kan sama aja menggunakan kodam. Berarti intinya kalau bahasanya kodam itu penjaga ya Mas ya? Bukan, macam-macam. Soalnya kodam bukan saja karena penjaga, kodam juga yang menjaga, ada yang suruhan, macam-macam. Jadi tergantung manusianya buat apa kodam tersebut. Mencari kodam tersebut kan mempunyai tujuan masing-masing kan Mas. Iya. Nggak mungkin kalau nggak ada tujuan tiba-tiba manusia itu berkodam. Iya. Dan kodam pun misal begini, ada juga kan cerita begini dari leluhur, dibawakan kodam dari leluhur kayak keturunan seperti itu kan tetap saja. Iya. Misal kayak indigo atau begini, itu begini Mas.
yang bertujuan adalah kodamnya misal sinkron dengan energi manusia itu, begitu. Dan tujuannya menjaga seperti itu kalau dari leluhur. Kalau yang kita cari maksudnya bukan kita loh, maksudnya ada yang dicari kan, mesti mencari itu kan ada tujuannya tersendiri. Enggak, Ya kan? maksudnya gini Mas Yop. Jadi intinya kodam itu kan ibaratnya kayak dari kata kodam itu kan penjaga. Berarti orang yang mendampingi, ada sesuatu yang mendampingi. Iya, mendampingi, selalu Nah, mendampingi. iya, itu Mas. Berarti kodam itu seperti itu sebetulnya ya. Kalau disuruh kan kayak menjaga, Iya. kayak disuruh tetap begitu maksudnya. Kalau pendamping tetap itu namanya pendamping. Makanya kodam itu pendamping. Iya. Kalau dari keturunan kan menyelaraskan. Iya. Iku apa langsung ke itu turunan itu apa? Orang yang dituju. Ya, Menjadi keturunan yang dituju. keturunan yang dituju. Lah kan saya sudah jelaskan tadi kan Mas ya. Kenapa kok menyelaraskan? Yang bertujuan bukan manusianya, tapi kodamnya yang bertujuan karena energi manusia itu sinkron dengan kodam tersebut. Dan kodam itu kan dari leluhur. Kan kodam kan misal kodam kan ya itu bisa turun temurun juga bisa kan. Jadi dia sinkron turun ke bawahnya. Tergantung energi yang dibawa ya. Tergantung energi yang dibawa sama manusia itu tersebut. Oh, seperti itu. Itu pengertian dari saya. Berarti ada kesamaan. Aku ya ke situ. Iya. Oh, seperti itu. Jadi yang bertujuan Kasarnya seperti itu ya. yang bertujuan bukan manusianya yang menginginkan biasanya kalau soal keturunan loh. Karena ada juga kan kodam keturunan ingin dihilangkan juga bisa. Sebenarnya bisa, tapi ya itu tadi. Yang bertujuan utama itu kodamnya untuk menjaga raga manusia tersebut. Begitu. Gini Mas, untuk orang yang berkodam itu ada efek sampingnya apa enggak? Semua yang dijalani manusia pasti ada efek. Walaupun orang awam pun ada efek. Kayak kerja aja capek, ya kan? Semua yang dijalani itu ada efek. Kalau efek orang berkodam itu begini, ya bisa dirasakan kan tadi kayak orang kesurupan seperti itu, kayak orang yang tiba-tiba bisa kuat, kan ada, kan sudah berefek kan, namanya, begitu Mas. Kodam yang kuat itu kodam apa? Kodam yang kuat. Ono ta Mas kodam yang kuat itu? Mesti apa sih kodam yang kuat itu? Oh ya ada Mas. Apa Mas? Kodam 5 Brawijaya Mas. Sahabat Lamruso, ini kata Mas Yusuf katanya kodam Aduh, yang aku kuat itu kedengeran katanya kodam 5 Brawijaya. Mantul. Kuat apa enggak kodam 5 Brawijaya? Iki tang puluh yang jawab iki sahabat Lamruso ya. Tang puluh yang jawab iki. Kan katanya tanya kodam yang kuat kan ya. sama guru sahabat Lamruso. Biar nggak terlalu Pertanyaannya itu serius, malah ditanggapi duarius ini. Ya biar gak tegang lah. Belajar sama guru kan sama-sama belajar, saya juga sama-sama belajar sama guru kan lebih enak. Jadi sambil menyambung silaturahmi seduluran edisi Ramadan. Yaitu kalau kodam tingkatan sama aja dari tingkatan pengetahuan. Kalau pengetahuannya mendalam, dia itu yang kuat, diartikan kuat. Maksudnya mendalam itu seperti apa Mas? Pengertian. Pengertian. Oh, kalau kita semakin Ngerti. kodam Semakin kuat. Seperti itu. Berarti banyak didampingi tentara gitu. Iya. Iya Mas, seperti itu Bang, ini Bang. Mantul. Mantul. Mas Yusuf iki apa iki lek Bang? Pandangane Mas Yusuf iki apa? Sahabat bolo-bolo. Mas Yusuf iki berkodam apa ya apa iki? Waduh, lah aku sih takoni malian isin ta ngene iki. Ayo ya apa iki aku takok ngono iki ya apa iki? Jawab jujur enggak yo? Ya terserah jenengan takok iki. Bolo-bolo cek ro kabeh iki. Aku yo berkodam. Ya bersetan. Ya bermalaikat. Ya berkewan. Ya nguli. Ya YouTuber. Ya dodol HP. Ya mencintaimu barang. Aduh, Sahabat Lamruso, kacau berat, ini kacau berat. Mas Yusuf iki apa ya? Ya wis ngene iki wong ya.
beginilah sama saja. Saya hanyalah manusia biasa sama manusia sama Ini, Mas Yusuf, kalian jenengan. saya mau tanya tentang kodam ini kok diidentikan dengan sesosok macan. Apa lainnya apa juga ada? Ada yang lain begitu. Ya. Kebanyakan manusia kenapa kok memakai kodam macan? Karena kan macan kan garang itu kereng. Kalau nggak tahu garang ya. Ya seperti itu. Karena kan manusia kan kebanyakan membawa kewibawaan. Iya. Maksudnya gitu lah. Kalau macan itu seperti itu. Jadi kan misalnya orangnya penakut jadi agak pemberani begitu. Dan kodam pun macam-macam, nggak macan saja. Berbagai macam. Kodok juga ada. Ada, bener. Kalau Mas Nuri bilang kodok juga ada, memang ada. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Yusuf. Apa ya? Nah iya, orang berkodam itu kan membawa dari sifat tadi ya. Jadi kan kalau wujudnya ini kan sifatnya seperti ini. Apakah ya ini loh aku sulit mengatakannya ini. Sih Mas. Yang penting jangan tanya aku lebih dalam loh ya. Saya malu. Gini aku lupa Mas Yusuf, lupa aku takon ini. Monggo Mas Batur cek eling-eling dhisik sing di sapa sing ada. Monggo Mas, teman-teman sik dulu Monggo teman-teman dulu. Kok diem aja. Bang mari berkodam balik meneng ae. Oh, berkodam ini. Berkodam ya bersetan ya mencintai juga. Ya itu tadi guys. Walaupun nggak dihargai tetap mencintai. Waduh. Apakah dari perwujudan kodam seperti yang dikatakan Mas Irawan tadi, apakah membawa karakter dalam diri? Iya. Makanya saya bilang tadi kalau macan bisa kan geram. Misal dari orang penakut ada lebih berani dikit lah seperti itu. Kayak orang membawa kodam naga, dia membawa kebijaksanaan, wibawa seperti itu. Misal ada orang yang jenis wayang, ada yang macam-macam soalnya kodam dan membawa efek tersendiri seperti itu. Nah, Mas seperti itu ya. Jadi gini Mas Yusuf, antara positif dan negatifnya orang yang berkodam, perlu jelaskan ini. Mungkin penting ini bagi iya ini. sangat penting ya memang kalau ini Ya. samanya kita membuka apa ilmu hitam apa ilmu putih ini. Nah, sifat positif dari orang berkodam tergantung yang melakukannya dan sifat negatif tergantung dari orang yang menjalankannya sama saja. Jadi tergantung kita yang membawa, diri kita yang membawa ya. Iya. Diri yang membawa maksudnya. Iya. Kalau kita membawanya dalam jalan kebenaran ya itu jadinya positif kan. Ya. Kalau kita memakainya kodam itu tidak benar, jadinya kan negatif. Tergantung manusianya sendiri. Berarti jangan sampai dikendalikan oleh kodam itu. Iya, soalnya kan ada juga begini. Kalau maksud Mas Irawan ada juga begini. Ada juga kodam yang ingin menguasai tubuh manusia. Itu mestinya yang saya maksud kan ada efeknya. Maksudnya itu seperti itu. Kalau yang itu begini. Kan orang berkodam ada yang bisikan, ada yang melalui rasa. Jadi ya kalau ingin membuntuti dari bisikan-bisikan atau rasa itu harus diteliti dulu. Makanya orang berkodam itu ya berbahaya ya. Kayak misalkan kita lewat kayak babi ngepet itu kan pasti bisikan sama juga. Kayak itu kan buruk kan. Babi ngepet kan negatif soalnya jalannya menuju ketidakbenaran. Ya kan. Kalau kita kebenaran ya misal kita ya itu kan berbuat baik lah intinya. Itu kan benar. Udah. Itu. Kalau kita terlalu dikuasai sama kodam, jadinya itu pasti ketidakbenaran itu. Soalnya kodam itu sama halnya hawa nafsu semuanya. Makanya saya bilang di saya itu kan, saya kan juga punya nafsu, saya normal Mas. Makanya saya bilang ada kodamnya juga, ada setannya. Iya. Tapi kodam Brawijaya loh. Iya. Ada malaikatnya ya seperti itu. Kenapa saya bilang ada malaikatnya? Kan manusia ada juga sifat baik kan? Iya. Ya pasti semua manusia juga ada malaikatnya seperti itu. Makanya jangan
Jadi manusia ini inti pepatah lagi, sahabat Lamraso. Manusia jangan dilihat buruknya, carilah kebaikannya. Jadi engkau menemukan rasa kasih sayangnya. Itu sahabat Lamraso. Begitu sebaliknya ya. Ya ta. Keren. Tapi kebanyakan manusia mencari kejelekan orang lain daripada kebaikannya. Kebanyakan. Iya, kebanyakan. Dan saya wih sahabat saya. Kebanyakan loh sahabat saya. Itu karena dilandasi dengan sifat iri. Ya kan dari nafsu tadi sama aja. Jadi berarti Mas berkodam Mas ini. Waduh, saya takut loh. Jadi Mas Odi, monggo Mas Odi, nanya Mas Odi. Mas Adi ada pertanyaan monggo. Monggo, Ki Renggono silakan. temen Ini- jauh ini. Ki Renggono ya, ini sahabat Lamroso. Kalau kerasukan pasti kodam macan ini. Spesial macan biskuat. Monggo Mas Odi. Ini julukannya di alam rasa biskuat ini. Ki Renggono. Monggo kalau ada pertanyaan lagi silakan teman-teman monggo. Mas Umar, Bang Umar. Bang Umar monggo. Bang Umar. Ini Bang Umar ini namanya sahabat Lamroso. Seperti itu Mas Adi. Mm-mm. Apakah ada yang disampaikan ke sudah? Ya, biar lebih jelas lagi saya ulangi ciri-ciri orang yang mempunyai kodam atau berkodam. Dia orangnya nomor 1 auranya berbeda. Nomor 2 dia cenderung suka menyendiri. Nomor 3 nomor-nomor begitu ya nggak apa-apa ya. Berikutnya Berikutnya dia itu pandangannya selalu fokus. Dan yang selanjutnya ada kebalikan dari pandangan itu, dia selalu memandang kosong. Seperti itu. Sombong. oh som. Iya iya. Ya, Satu lagi begitu. Mas, ini Monggo. apa ini? Silakan. Gini, orang yang berkodam itu kadangkala bisa hilang apa enggak? Maksudnya kodam itu sendiri Bisa bisa. hilang dikarenakan orangnya ingin menghilangkan apa enggak. Kan walaupun kodam kan sama aja kayak manusia kan, dia juga butuh makan, butuh begini. Kalau Mas ya ikut, misal Mas Irawan ikut Mas Odi gitu ya, terus Mas Irawan nggak dikasih makan, Mas Irawan pergi nggak? Sama seperti itu. Berarti intinya kita itu semua itu punya ya Mas ya. Semuanya punya. Tergantung kita yang merasakan, kita yang mengendalikan seperti itu. Mm-mm. Seperti itu. Tapi kalau yang kodam seperti itu bukan semuanya punya Mas. Maksudnya yang saya kodam yang di dalam tubuh manusia itu semuanya punya. Karena seperti itu kan wujud dari hawa nafsu. Tapi kalau yang di luar manusia itu kan kodam wujud gaib kan Mas. Makhluk kan. Yang dibawa kan makhluk. Ini loh maksudnya maksudnya sing dawe dhewe iki lho. Oh iya. Di sini awake dhewe ya. Dawe dhewe iki lho. Tunjukin nang aku iki. Sama Ayo, guyon sahabat Lamroso belajar bareng-bareng. Ya Mas, Ampun. Enggak ada pertanyaan? Sudah jelas Bang Umar, Mas Badrus, Ampun. Mas Adi, Kodam Prawijaya. Mantul. Mantul. Mantul tok, ya. Mantul. Antanya yang paling kuat ya ada Kodam Prawijaya. Sip. Tapi ya itu tadi penjelasannya bukan Kodam Prawijaya itu beneran loh. Ada Ada, yang paling lagi kayak mungkin. Apa? Yang lebih halus mana yang lebih halus? ada. Apa? Ya itu yang di dalam tubuh kita itu. oh, Kan halus dia nggak kelihatan Iya. malan. Iki rupane koyo ada ngomong nang kodam iki. Masih mualis meneh. Eh. Monggo, Bang. Mm-mm. Sing mualis. Oh, ada lagi yang halus. Kodam yang halus ya. Paling halus. Dan ini kan tadi kan cerita kodam jahat, yang jelek. Ada yang paling baik ada. Apa? itu Mas? Penasaran ini Mas, soalnya Mas. Ada kodam yang paling baik. Pasti baik ini, nggak mungkin jelek. Kepingin tahu? Iya. Pengen tahu nggak? Iya. Damaikan dirimu. Jos, wis tangga, jos. Baik ono maneh. Dan satu lagi, ada yang kodam yang saya butuhkan. Saya membutuhkan kodam. Iya Mas. Lanjut. Hah? Lanjut. Apa? Kodam bahkan subscribe-mu. Siapa tahu rasa. Terima kasih. Terima kasih. Sudah cukup teman-teman. Wis, Ada pertanyaan lagi? Cukup, sudah. Ini lama-lama ini kacau semua ini. Ini sambil gurau biar nggak tegang.
kodam menakutkan enggak. Ya kan supaya jelas juga intinya seperti itulah. Iya, iya. Terima kasih Mas Yusuf ya. Sama-sama. Jadi apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda menurut pengetahuan Anda tentang ciri-ciri orang berkodam ini, biar semua kita atau sahabat Lam Rosa dimanapun Anda berada juga biar tahu tentang hal ini. Intinya kita tidak ingin membawa Anda untuk percaya, karena dalam setiap diri atau jiwa mempunyai keyakinan yang berbeda-beda. Bahkan ada 3 hal yang tidak bisa lama disembunyikan: matahari, bulan, dan kebenaran. Kita hanyalah manusia biasa, tidak tahu arti dari kebenaran sejati. Yang tahu arti dari kebenaran sejati hanyalah alam dan sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Salam, Salam sejahtera, Namo Buddhaya. Selamat malam.